Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak tangguh kelas 6. Jumpa lagi dengan Ibu Pulistia, wali kelas 6A. Oke, dalam video kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk membahas soal tryout core wheel mata pelajaran IPA. Kalian siapkan peralatannya, yaitu soal tryout IPA dan juga alat tulis, bisa berupa pensil ataupun pulpen. Oke, Ibu akan membahas dari soal nomor 1 sampai nomor 10 saja ya. Langsung saja kita mulai. Kalau sudah siap peralatannya, kita mulai dari nomor 1. Benalu menempel pada batang pohon mangga. Hubungan antara kedua tumbuhan tersebut terjadi karena yang perlu kalian tahu, yang namanya benalu ini mereka sifatnya merugikan. Jadi kita lihat pilihannya. Yang A, benalu membutuhkan tempat untuk memperoleh cahaya. Salah ya. Yang B, pohon mangga membantu perkembangbiakan benalu. Ini juga salah. Yang C, benalu menyerap zat makanan dari pohon mangga. Yang D, pohon mangga memperoleh makanan dari benalu. Yang D ini salah sekali ya. Berarti yang benar adalah yang C. Benalu menyerap zat makanan dari pohon mangga. Jadi si benalu ini merebut makanannya si pohon mangga. Selanjutnya nomor 2. Urutan rantai makanan dalam ekosistem kebun adalah yang A, bayam, kelinci, burung, ular. Salah ya, burung dan ular bukan termasuk ekosistem kebun. Yang B, bayam, belalang, tikus, ular. Nah, ini ularnya juga salah, berarti yang B juga salah. Yang C, bayam, ulat, ayam, musang. Kita simpan pilihan yang C. Yang D, bayam, ulat, burung, musang. Nah, yang salah itu burung. Jadi yang paling benar adalah yang C. Bayam, ulat, ayam, dan musang. Selanjutnya yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar nomor 3 itu adalah hewan cicak ya. Hewan yang memiliki adaptasi yang sama seperti gambar di atas adalah, jadi hewan cicak ini adaptasinya ada 3, yaitu yang pertama kakinya berbentuk bantalan yang ada perekatnya, bisa manjat di dinding. Kemudian yang kedua, autotomi. Autotomi itu memutuskan ekornya. Dan yang ketiga yaitu mempunyai lidah yang panjang dan lengket. Kita lihat pilihannya ya, yang sesuai dengan cicak itu yang mana? Yang A, kata, ular, dan kelelawar. Katanya benar tapi ular dan kelelawarnya salah. Jadi yang A salah ya. Yang B, landak, katak, dan musang. Musang itu jelas salah. Yang D, kadal, terenggiling, dan tokek. Kadal dan tokek menyerupai tapi terenggilingnya enggak. Jadi yang C juga salah. Yang D, bunglon, katak, dan landak semut. Nah, ini yang paling benar. Bunglon, katak, dan landak semut ini adaptasinya yang lidahnya panjang dan juga lengket. Kita lanjutkan ke nomor 4. Perhatikan gambar tumbuhan berikut. Gambarnya yang nomor 1 itu adalah pohon bambu, yang kedua putri malu, yang ketiga jagung, yang keempat tebu, dan yang kelima yaitu kaktus. Tumbuhan yang dapat dikelompokkan dengan kesamaan cara adaptasi. Kita lihat yang sama itu nomor 1, nomor 3, dan juga nomor 4. Kesamaannya terletak di mana? Kesamaannya terletak dari batangnya yang beruas. Jadi jawabannya yang C, 1, 3, dan 4. Kita lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5, perhatikan rantai makanan berikut. Rumput, kijang, harimau, dan bakteri. Pada rantai makanan tersebut, jika kijang banyak diburu oleh manusia, yang terjadi adalah kijang diburu, berarti kita silang ya. Kalau kijangnya hilang, kira-kira apa yang terjadi? Kalau rantai makanan seperti ini, kalau yang hilang itu tengah, berarti organisme yang sebelum dan yang sesudahnya itu yang terpengaruh. Kita lihat pilihan yang A, rumput dan harimau berkurang. Salah ya, yang berkurang itu hanya harimaunya karena harimau nggak punya makanan. Kemudian yang B, rumput dan harimau bertambah. Salah, yang bertambah hanya rumputnya karena dia nggak ada yang makan. Yang C, rumput berkurang, harimau bertambah. Kebalik ya, yang D, rumput berkembang, harimau berkurang. Nah, yang paling benar adalah yang D, rumputnya berkembang karena nggak ada yang makan, kemudian harimaunya berkurang karena nggak punya makanan. Kita lanjut ke nomor 6.
Tingkat kesuburan tanah di daerah tempat pembuangan sampah mengalami penurunan dikarenakan pori-pori tanah tertutup dengan sampah plastik. Cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pencemaran tanah di lingkungan tersebut adalah A. Peningkatan usaha daur ulang sampah plastik. Kita simpan pilihan yang A. B. Menutup sampah plastik dengan tanah. Ini tidak benar. Yang C. Membakar sampah plastik. Ini juga tidak benar. Kalau dibakar nanti akan mengakibatkan polusi udara. Yang D. Mengubur sampah plastik. Yang D juga salah. Sampah plastik kalau dikubur tidak akan pernah hancur atau terurai. Jadi yang nomor 6 itu yang paling benar adalah yang A. Peningkatan usaha daur ulang sampah plastik. Yang nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Bagian tubuh hewan yang ditunjuk huruf X berfungsi untuk, yang ditunjuk adalah ekor. Kita cari fungsi ekor ikan. Yang A. Mempercepat pergerakan. Kurang tepat ya. Yang B. Bergerak maju mundur. Itu juga kurang benar. Yang membantu gerak maju mundur itu sirip depan kecil itu. Yang C. Membelokkan arah gerakan. Yang D. Bergerak ke atas dan bawah. Yang D salah. Yang paling benar adalah yang C. Membelokkan arah gerakan. Selanjutnya kita ke nomor 8. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Gambar itu merupakan daur hidup hewan belalang. Hewan yang memiliki daur hidup seperti pada gambar adalah, perlu kalian ketahui, belalang ini termasuk metamorfosis tidak sempurna karena tidak melalui pupa atau kepompong ya. Kalian kasih keterangan, belalang termasuk ke dalam hewan yang metamorfosis tidak sempurna karena tidak melalui proses pupa atau kepompong. Kita lihat pilihannya. Yang A. Kupu-kupu. Kupu-kupu itu melalui proses kepompong, jadi bukan jawabannya. Yang B. Nyamuk. Nyamuk itu melalui proses pupa juga. Yang C. Lebah. Lebah itu juga melalui proses pupa. Yang D. Kecoa. Nah, ini yang paling benar. D ini tidak melalui, si kecoa ini tidak melalui proses pupa. Jadi yang nomor 8 jawabannya yang D, kecoa. Kita lanjut ke nomor 9. Pak Hadi mempunyai pohon mangga yang berbuah lebat. Ketika berbunga, banyak lebah yang mengerumuni bunga pohon mangga tersebut. Tahapan daur hidup lebah yang menguntungkan Pak Hadi adalah yang A itu telur. Telur itu tidak berpengaruh pada bunganya pohon mangga Pak Hadi ya. Yang B. Larva. Larva juga tidak berpengaruh. Yang C. Pupa. Pupa juga tidak berpengaruh. Yang D. Imago. Imago ini adalah hewan dewasa atau lebah dewasa. Nah, yang paling berpengaruh itu adalah yang imago. Kenapa imago? Iya, karena pas imago itu kan kalau lebah besar itu mencari makanannya dengan cara menghisap nektar dari satu bunga ke bunga yang lain. Nah, ketika lebah itu berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain, itu secara tidak sengaja akan membantu proses penyerbukan si bunga pohon mangga ini. Selanjutnya yang nomor 10. Perhatikan gambar berikut yang ditunjuk. Nomor 1 dan nomor 2 itu engsel yang ada di leher, yang di pangkal kepala, sama yang ada di lutut. Pertanyaannya, jenis sendi yang ditunjukkan nomor 1 dan 2 pada gambar adalah, yang nomor 1 itu pilihannya yang A sendi putar, yang B sendi putar, yang C sendi engsel, yang D sendi engsel. Ingat ya, kalau sendi engsel itu cuman bergerak ke satu arah saja. Sedangkan kalau kepala kita itu bisa kita putarkan seperti ini. Jadi yang pilihan C sama D itu jelas salah. Kita coret langsung. Sekarang kita tinggal lihat yang A dan B. Yang A itu gambar 1 sendi putar, yang nomor 2 gambar 2 itu sendi geser. Salah ya. Di lutut itu bukan sendi geser, tapi yang benar adalah sendi engsel. Jadi jawaban yang nomor 10 adalah yang B. Nah, itu tadi pembahasan soal tryout core wheel mata pelajaran IPA dari nomor 1 sampai nomor 10. Apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan kepada wali kelas masing-masing ketika G-Meet besok ya. Oke, video kali ini Ibu cukupkan sekian. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.